kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari alat ukur mikrometer. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Gabra Pramudinda. Saya Budi Ramadhani. Saya Buta Dharma Mulia. Langsung saja ke materi pembahasan pada hari ini, yaitu tentang materi tentang mikrometer. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mikrometer. Mikrometer adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter, ketebalan benda dengan ketelitian tinggi, biasanya hingga 0,1 mm. Fungsi mikrometer. Fungsi utama mikrometer adalah mengukur dimensi benda kerja dengan tingkat presisi yang tinggi. Mikrometer digunakan terutama dalam pekerjaan teknik seperti permesinan, otomotif, atau manufaktur. Jenis-jenis mikrometer yaitu ada mikrometer luar atau offset, mikrometer dalam inset, dan mikrometer kedalaman deep. Lanjut. Bagian-bagian mikrometer. Pertama ada frame atau rangka, berfungsi menopang semua bagian mikrometer. Yang kedua anvil atau landasan, yaitu tempat bersentuhan benda kerja saat diukur. Spindle, yaitu bagian yang bergerak maju mundur untuk menekan benda kerja. Yang ketiga sleeve selubung, yaitu tempat skala utama milimeter ditampilkan timbel. Yang keempat selongsong putar, untuk menunjukkan skala tambahan hingga 0,01 mm. Ratchet stop, yaitu pengatur tekanan agar pengukuran tidak berlebihan. Yang terakhir adalah laknat, untuk menguji posisi spidol agar hasil ukur tidak berubah. Berikut bagian gambar mikrometer. Terdiri dari poros tetap, poros gesek, skala utama, poros geser, skala utama, skala nonius, pemutar, ratchet, pengunci, dan frame. Cara menggunakan mikrometer. Pertama, pastikan mikrometer dalam kondisi bersih. Kedua, nolkan atau kalibrasi mikrometer dengan memutar hingga skala menunjukkan 0. Ketiga, letakkan benda kerja di antara anvil dan spindle. 4. Putar ratchet stop hingga terdengar bunyi klik beberapa kali, menandakan tekanan pas. 5. Catatan hasil pengukuran dari skala utama dan skala nonius atau timbel. Terus saya lanjutkan cara membaca mikrometer. Pertama kita tahu skala utama dulu. Skala utama itu menunjukkan milimeter penuh. Yang kedua skala putar atau timbel menunjukkan tambahan angka 0,01 mm per baris. Contohnya yaitu jika skala utama menunjukkan 5,5 mm dan skala timbel menunjukkan 0,23 mm, maka hasil pengukurannya adalah ditambah. Seperti contoh berikut, 5,5 ditambah 0,23 mm sama dengan 5,23 mm. Terus keunggulan dan kelemahan mikrometer. Pertama, keunggulan. 1. Ketelitian yang sangat tinggi hingga 0,01 mm. Yang kedua, mudah digunakan untuk benda kecil. Yang ketiga, hasil ukur konsisten dan akurat. Tadi keunggulan, sekarang kelemahan. Tidak dapat digunakan untuk benda besar. Harus sering dikalibrasi. Yang ketiga, rentan terhadap kotoran dan benturan.
penyimpanan alat mikrometer. Pertama yaitu cara merawat alat mikrometer. Sebelum digunakan, bersihkan dulu permukaan ukur dari debu dan minyak. Yang kedua, periksa 0 mikrometer. Jika perlu, kalibrasikan dulu. Terus yang kedua, saat digunakan, gunakan radar agar tekanan pengukuran tidak berlebihan. Terus hindari benturan dan jangan memaksa memutar bulan. Yang ketiga, setelah digunakan, bersihkan kembali dan olesi oli anti karat. Terus biarkan rahang sedikit terbuka 0,01 mm. Terus penyimpanan, simpan mikrometer di kotak aslinya dalam tempat kering dan aman. Yang kedua, hindari kelembapan, panas dan getaran. Terus yang terakhir, jangan menumpuk benda berat di atas mikrometer. Sama-sama. Mungkin presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan cukup segitu. Dari kalian apakah ingin ada yang ditanyakan? Monggo Mas Aid, dari pertanyaan pertama bisa perkenalan dulu Mas Aid. Perkenalkan, nama saya Jody Mahendra. Pertanyaan saya, siapa penemu mikrometer? Baik. Dari tahun berapa? Masih ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari kalian? Mungkin ya Mas Fahru. Bagaimana sejarah mikrometer itu Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Mahfud Haji Saleh. Pertanyaan saya adalah sejarah mikrometer itu bagaimana tiba-tiba mikrometer itu ada dan sejarahnya apa? Oke, baik. Kita mau dulu pertanyaan kedua. Apa kalian ada yang ditanyakan lagi? Mau Mas Habib, silakan. Perkenalkan, nama saya Abidin Solabudin. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan kalibrasi. Oke, terima kasih Mas Habib pertanyaannya. Mungkin ada yang baik pertanyaan dari yang lain, apakah ini ada yang ditanyakan dengan materi yang kami sampaikan, apakah ada yang kurang jelas dan yang pengetahuan yang mana bisa ditanyakan. Cukup pertanyaan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari pertanyaan kalian kami tampung dulu, kami diskusikan dulu dengan kelompok kami. Baik. Ada yang mau menjawab? Mungkin Mungkin apakah ada yang lain bisa menjawab dari kelompok lain membantu menjawab? Dikat ki carane. Orang belum menit kok. Minimal kan belum menit. Dan bisa. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Fahru dengan pertanyaan secara dari mikrometer. Nah, mikrometer dimulai pada abad ke-17 ketika ilmuwan Inggris William Gascoigne mengadaptasi skrup untuk alat ukur teleskop astronomi. Alat ini berkembang pesat pada abad ke-19. Henry Moulay menciptakan mikrometer tahun pertama setelah John Lawrence Palmer mematenkan desainnya menjadi dasar mikrometer modern. Produksi
masa dimulai pada tahun 1867 oleh Ron dan Sal yang membuat alat ini lebih terjangkau dan banyak digunakan. Mungkin pertanyaan dan jawaban dari saya itu baru apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Dan saya menjawab pertanyaan dari Mas Zahid. Mikrometer ditemukan pada tahun 1612 oleh William Gascoigne, adalah seorang astronom, matematikawan, dan pembuat instrumen ilmiah Inggris dan Middleton. Cukup. Sekalian, saya silakan menjawab pertanyaan dari Mas Abid. Yang dimaksud kalibrasi itu adalah proses menetralkan posisi mikrometer ke titik ke posisi 0 untuk memastikan ketelitian mikrometer tersebut dan untuk menjamin keakurasian pengukuran. Paham cukup? Tapi Mungkin ada pertanyaan dari yang lain untuk presentasi hari ini. Apakah yang ditanyakan yang lain? Mungkin dari kalian yang belum jelas bisa ditanyakan. Semua kelompok. Jawab. Semua kelompok. Mas Al mungkin, Mas Agung mungkin, Mas Agung yang ditunjuk Mas Agung. Apa Mas Pandu yang ditunjuk juga? Mas Tegar. Apakah Gunaannya dong. ada yang ditanyakan? Mas Gunaannya dong. Mungkin tidak jelas Mas Kit. Oke, monggo. Mengapa mikrometer harus dikalibrasikan sebelum digunakan? Oke, terima kasih Mas Kit. langsung saya jawab Mas Sigit. Langsung dijawab dan Mas Yuda. Alasan mikrometer harus dikalibrasi terlebih dahulu yaitu untuk memastikan posisi 0 dan untuk memastikan kebenaran pengukuran tersebut. Kurang lebih untuk biar pengukuran sebelum dikalibrasi itu untuk bisa pengukuran itu bisa terjadi secara presisi dan tepat. Gitu. Kenapa makanya diperlukan kalibrasi? Mungkin itu. Gimana Mas Kit, cukup? Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Suryan. Ayo Setbi mungkin tanya lagi. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sudirman Biasa. Mikrometer itu untuk mengukur apa aja sih? Kalau boleh tahu. Oke. Oke, apakah ini nanti yang ditanyakan Mas Fahri mau? Bagaimana prinsip kerja dari mikrometer itu? Oke, aku. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari yang lain mungkin Mas Agung, Mbak Alia, Mbak Wawan, apa Mas Yadri mungkin? Mas Fakri.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Rudi yang bertanya mikrometer digunakan untuk mengukur apa saja, yaitu yang pertama dimensi benda kerja dengan sangat presisi, yang kedua terutama untuk ketebalan, diameter dan kedalaman lubang kecil. Mungkin segitu jawaban dari saya. Mungkin kurang jelas atau Jelas. terima kasih. Mas Fahru. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fahru tentang apa prinsip kerja dari mikrometer. Prinsip kerja dari mikrometer yaitu terletak pada jarak yang telah ditentukan, memisahkan kulir standar. Mikrometer bekerja berdasarkan prinsip struktur Moore. Mikrometer kemungkinan rotasi aksial struktur seperti tong, yang juga dikenal sebagai bidang, yang digunakan untuk mengukur jarak objek. Struk mikrometer terpasang pada bidang yang merupakan silinder terkonsentrasi yang terpasang pada mikrometer. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari mungkin Mas Fahru, monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Kami Suara. Saya mau bertanya, ada berapa skala dari mikrometer dan gimana cara membaca dari skala tersebut? Mungkin pertanyaannya bisa diulang Mas dan pelan bilangnya. Ada berapa skala mikrometer dan gimana cara membaca dari skala tersebut? Ini video coba. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Madu, yaitu ada berapa sih skala mikrometer itu? Skala mikrometer itu ada memiliki dua jenis skala, yaitu skala utama terletak di selubung atau sleeve dan skala nonius atau putar terletak di timbel. Untuk membacanya, pertama tentukan nilai dari skala utama yang paling dekat dengan timbel, lalu cari garis skala nonius yang berhimpit dengan garis horizontal skala utama, dan tambahkan kedua nilai tersebut. Nilai skala nonius dihitung dengan mengalihkan angka yang ditunjukkan garis dengan ketinggian mikrometer 0,01 mm. Mungkin sampai ini aja kita tanyakan lagi sebelum presentasi kami akhiri. Mungkin yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Mas Tegar, monggo. Mas Sigit, tanya lagi nggak Mas Sigit? Ya, Apa? perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan dari kelompok 5. Ya. Bagaimana cara membuat mikrometer dan apa saja alat dan bahan yang digunakan membuat mikrometer? Gimana bisa diulang Mas Sigit? Bagaimana cara membuat mikrometer dan apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat mikrometer? Gendeng kenapa sih? Oke, oke. Kami bisa menjawab dari pertanyaan Mas Sigit yang sangat biasa. Pada persidangan ini menjawab pertanyaan dari Mas Sigit, apa sih, bagaimana cara membuat mikrometer dan alat dan bahannya itu apa saja? Nah, kami jawab dari ini. Alat yang digunakan cara membuat itu sederhana, menggunakan baut, mur, kaut dan cakram karton tebal. Bagian-bagiannya meliputi bingkai, baut, poros tetap baut, poros gerak kulit mur, skala utama sleeve, dan skala putar timbel, serta pengunci dan sacet opsional. Cara membuat mikrometer ini adalah dengan menyolder kawat ke salah satu ujung baut, kemudian pasang cakram karton dengan kelilingnya dibagi menjadi beberapa bagian dari skala putar. Nah, alat dan bahannya baut, mur, kawat kaku, cakram karton tebal, solder, alat ukur presisi. Nah, pengalaman membuat mikrometer
pertama yaitu solder kawan. Yang kedua, siapkan cakram karton. Ketiga, skala. 4, pasang cakram. Kelima, sesuaikan posisi. Ini jawaban dari saya Mas Bin. Mungkin jelas atau kurang jelas? Kurang. Oke, terima kasih. Mungkin apakah ditanyakan lagi atau cukup? Cukup buat presentasi dari kelompok kami cukupkan dan kami akhiri pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.